Salah satu momen terbaik di alur Kara nanti sudah pasti kemunculan para member organisasi jubah hitam tersebut. Seperti yang kita tahu, mereka sepertinya diisi oleh ninja berpengalaman. Bahkan kalau berpatokan dengan chapternya, setiap anggota Kara yang sudah melawan tim 7, mereka mengetahui Otsutsuki atau bahkan Boruto sebagai wadah. Tapi ada nggak sih hal baru lainnya yang terjadi selama di alur ini nanti? Ya, Sarada. Hello bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal baru yang terjadi selama memasuki art chapternya tentang Kara sendiri. Sebagai klan Uchiha, Sarada memang dibekali bakat sejak lahir. Konon di masa lalu, seorang Uchiha dikatakan sangat berbakat jika mereka sudah mampu mengaktifkan Sharingannya di usia sangat muda. Dan ya, Sarada bisa menguasainya saat ia masih genin sekarang. Nama-nama yang bisa menguasai Sharingan sejak kecil dia adalah Madara, Obito, Shisui, Itachi, serta Sasuke. Mereka semuanya itu adalah legenda shinobi, serta anggota para klan elit Uchiha. Nah, apakah Sarada sudah masuk di jajaran para elit tersebut? Sekarang ini belum. Hal menariknya adalah dalam opening terbaru ini, Sarada akhirnya diperlihatkan membangkitkan dua Tomoe. Ini tentu peningkatan signifikan. Seorang Uchiha yang mulanya dari Sharingan dasar ke bentuk Tomoe-nya. Dalam chapternya sendiri sih, sebenarnya Sarada sudah bisa memiliki 3 Tomoe. Hal ini diperlihatkan saat menghadapi Boro. Dan ya, ini wajar. Jika mengadaptasi cerita chapternya, ini tentu menjelaskan bagaimana Sharingan Sarada akan menjadi matang dan sempurna ke bentuk Tomoe. Namun untuk Mangekyo jelas ini masih lama lagi. Pertanyaannya, apa aja yang bakal muncul di alur Kara atau setelah akhir dari Bandit Mujina ini? Karena jika diamati setidaknya alur ini akan berjalan cukup lama. Lebih dari 10 episode mungkin. Dan inilah para tema yang akan diangkat selain dengan Sharingan Tomoe Uchiha Sarada. Ya, segel karma. Kalau ditanya apa yang sedang sering dibahas di era Boruto, tentu jawabannya adalah soal segel karma. Dalam chapternya saja, karma tersebut menciptakan teknik-teknik baru serta memunculkan sebuah tanduk. Artinya karma yang berada dalam chapternya sudah jauh berkembang dan bukan tahap awal lagi. Dalam chapternya juga diketahui jika karma sendiri bisa dianggap sebagai tempat dari jiwa Otsutsuki. Ini ada benarnya juga loh. Sementara di episode terbaru kemarin, karma Boruto mendadak aktif, di mana ini merugikan Boruto kemampuannya dalam menggunakan Rasengan tertutup. Sementara itu cakranya juga langsung terkuras habis. Kemampuan ini memang mengesankan, tapi Boruto belum bisa mengendalikannya. Seperti yang kita lihat, karma tersebut terlihat menyala dalam openingnya, dan ya, warnanya biru terang. Karma Boruto memang kebalikan dengan Kawaki, di mana jika Kawaki berwarna merah menyala, Boruto lebih ke cahaya biru bulan. Kedua karma tersebut memang beresonasi satu sama lain. Ada hal yang mengejutkan Shojoji setelah melihat karma dari Boruto sendiri. Ya, dia bahkan khawatir jika Boruto bagian dari mereka. Saat ini Boruto telah masuk ke cerita resminya sesuai chapter, di mana cerita tentang karma ini sangat menarik, di mana beberapa orang yang familiar soal ini adalah Sasuke serta Orochimaru. Cuma masalahnya Amado mengatakan ia sedikit tahu soal segelnya Orochimaru. Namun karma ini sedikit berbeda. Jika kita amati, karma ini malah sedikit mirip dengan segel Byakugo-nya Tsunade, di mana segel tersebut menjalarkan tanda tato di sekitar tubuh si pengguna. Dan di animenya saat ini, karma adalah hal baru yang akan hadir dan membuat cerita Boruto semakin seru di alur baru ini. Sementara itu, hal baru lainnya adalah kedatangan Kawaki. Dalam cerita ini nanti, Kawaki kecil akan muncul bersamaan dengan munculnya beberapa karakter baru. Bahkan kita tahu sendiri juga kan, openingnya kemarin sudah menampilkan Kawaki sebagai sosok vital dalam alur Boruto ini. Kawaki sendiri datang dan dar. Tiba-tiba patung wajah Hokage hancur di mana ia berdiri di atasnya. Kehancuran ini mengingatkan di mana Konoha luluh lantah di episode pembuka di awal. Peran Kawaki tentunya akan sangat besar
karena ia sudah digadang-gadang memiliki kekuatan yang setara dengan Boruto. Yang menariknya soal dia, Kawaki ini nanti akan menjadi bagian dari keluarga Boruto. Di sini nanti juga mungkin akan sedikit diperlihatkan masa flashback Kawaki sebelum ia diambil Kara. Tidak hanya itu saja, kemunculan opening baru ini juga diperlihatkan Kawaki berada dalam wadah eksperimen tersebut. Seperti yang kita tahu, kedatangan Kawaki ke Konoha ini nantinya akan banyak membuat kegaduhan. Dan ya, Naruto adalah orang yang menjaganya dengan ketat, karena para petinggi Konoha belum terlalu mengerti soal bahayanya segel karma tersebut. Kondisi di sini ini diperlihatkan dalam chapternya jika kemampuan Kawaki ini beresonasi pula dengan selain Boruto. Nah, gimana? Sudah sangat antusias dengan kemunculan resmi Kawaki kecil ini ke Konoha. Sementara itu, hal yang akan muncul lagi di kisah Boruto ini nanti adalah Ao. Kirigakure no Ao harusnya juga akan segera muncul karena saat di chapternya kedatangan Ao menemui Dr. Katasuke lebih dahulu daripada Kawaki. Mereka mengatakan Ao ini adalah pasiennya yang disembuhkan dengan bantuan sains ninja. Di sini sepertinya Ao sedikit mengisahkan di mana ia dahulu adalah ninja kebanggaan desa Kirigakure. Yang jadi pertanyaannya, gimana reaksi Kirigakure jika mengetahui Ao ini masih hidup? Khususnya dua nama Chojuro serta Temari yang dahulu adalah atasannya. Bagaimana terkejutnya mereka jika Ao si Byakugan masih hidup? Cuma yang disayangkan setelah ia membelot, akhirnya Ao kembali ke pihak shinobi lagi. Masalahnya di situ adalah seorang pria bertopeng yang langsung menggunakan Kuchiyose katak uap dan melenyapkan Kirigakure no Ao. Jadi ya, mantan pemimpin ninja tipe sensor aliansi ini akan benar-benar berakhir hidupnya di era Boruto saat ini, di mana ia sekarang masih menjadi anggota luar dari organisasi tersebut. Satu-satunya sebelum mereka menemukan Kawaki, Ao juga ditugaskan menelusuri balon udara tersebut, di mana kabarnya Utsuwa jatuh di area perbatasan desa daun Konohagakure. Utsuwa sendiri dikabarnya berisikan benda atau mungkin berhubungan dengan Kawaki pada awalnya. Menarik untuk kita nantikan. Dan yang terbaru dan paling berbahaya adalah Kara. Organisasi satu ini sudah menunjukkan aksinya dalam opening terbaru. Kara sendiri dikatakan berisi sekumpulan orang misterius dengan kemampuan tak main-main. Dalam organisasi tersebut juga berisikan seorang ilmuwan yang sangat cerdas. Ya, meskipun di chapter terbarunya kalian tahu sendirilah, dia malah membelot ke Konoha. Meski dikatakan ini organisasi sangat kuat, namun sepertinya Kara sedikit berbeda dengan Akatsuki. Beberapa anggotanya memiliki tujuan besar lain, salah satunya si manusia bertopeng. Misi tersebut adalah melenyapkan pemimpinnya, tapi ini masih terlalu jauh dan hanya ada dalam chapternya. Yang menariknya di alur terbaru ini, Kara memang dianggap ancaman paling utama, bahkan karena hal ini Sasuke juga datang kembali ke Konoha dan menginterogasi Shojoji tentang kelompok satu ini. Menurutnya mereka ini juga mengumpulkan berbagai macam tanda segel. Itulah sebabnya ia terkejut melihat segel Boruto yang sama seperti diincar Kara sendiri. Yang membuat kita semakin menarik, di sana digambarkan segel tersebut ada 9 bentuk model yang berbeda, di mana milik Boruto serta Kawaki sudah terlihat terpampang sangat jelas. Selain itu, di alur ini nanti kita akan diperlihatkan sosok anggotanya seperti Delta, Boro, serta sang ketua organisasi bernama Jigen. Dari para anggota lainnya, malah Jigen si ketua yang tampil duluan dibandingkan para bawahannya. Jigen membuka topengnya dan memiliki tanda segel di dagunya. Ini memang kita tahu, Jigen sendiri dalam chapternya mampu mengalahkan Naruto serta Sasuke karena dirinya sendiri juga menyimpan rahasia besar. Tapi yang menarik lainnya, kita malah belum diperlihatkan aksi sosok misterius si Kashinkoji. Ia begitu diminati para fans karena banyak yang menganggap dia adalah Jiraiya. Dari kesamaan bentuk garis di wajah, Rasengan Kuchiyose katak, atau bahkan teknik Toton Jutsu dan kedekatannya dengan desa Konoha. Hal yang bikin penasaran, Kashinkoji lah yang akan berusaha melenyapkan pemimpin mereka bernama Jigen dalam chapter terbaru dahulu. Menarik sekali soal hubungan rumit organisasi yang
dibilang berbahaya ini. Patut kita nantikan kelanjutannya. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai hal-hal baru yang terjadi selama memasuki art chapternya tentang Kara sendiri. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye-bye.